Di dalam surah Ali Imran ayat 15, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, mereka akan mendapat surga, di mana surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka akan kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah, dan orang-orang yang bertakwa itu akan mendapat pasangan-pasangan yang suci. Wa ridwanum minallah, dan orang yang bertakwa itu akan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenarnya melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah kalian, kata Allah, dan sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, berupayalah kita agar kita bisa menjadi seorang hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Ramadan telah berlalu dan Ramadan akan tetap ada sampai hari kiamat. Lailatul Qadar akan tetap ada sampai hari kiamat. Tapi yang dikhawatirkannya adalah kita yang tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Selama bulan Ramadan kita digembleng dengan berpuasa, tilawah Quran, dan melakukan qiyamul lail, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran ayat 15, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, mereka akan mendapat surga, di mana surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka akan kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah, dan orang-orang yang bertakwa itu akan mendapat pasangan-pasangan yang suci. Wa ridwanum minallah, dan orang yang bertakwa itu akan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup ini yang terpenting adalah keridhaan Allah. Maka ketika Allah ridho kepada kita, Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita lakukan, maka hati kita akan menjadi tenang. Tapi ketika ridho Allah itu jauh dari kita, maka kegelisahanlah yang akan menyertai hati kita. Maka dalam hidup ini berupayalah kita menjadi seorang hamba yang membuat Allah ridho kepada kita, dan berupaya juga kita sebagai seorang hamba untuk ridho atas segala ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kepada kita.
Wallahu basirun bil ibad. Dan Allah senantiasa memperhatikan, melihat hamba-hambanya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Orang yang bertakwa itu senantiasa berkata, Rabbana innana amanna. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berupaya, akan berusaha untuk terus menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan pernah mengkhawatirkan untuk urusan rezekinya, tidak mengkhawatirkan untuk urusan hidup dan kehidupannya. Tapi yang dikhawatirkan adalah penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus berupaya, berusaha menjaga penghambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang beriman kepada Allah akan terus menjaga keimanannya. Dijaga keimanannya dari hal-hal yang bisa menjauhkan dirinya dari Allah sebagai Tuhannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la muqbuda bil haqqi fi wujudi illallah. Tidak ada yang disembah sesuatu yang wujud kecuali yang disembah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan kebaikan kepada kita, Allah yang memberikan kesehatan kepada kita ketika kita sakit, Allah yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Maka ketika iman sudah terpatri di dalam hatinya, tidak ada lagi yang dikhawatirkannya dalam hidup kehidupannya, kecuali yang dikhawatirkan adalah penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman ini adalah nikmat yang amat sangat penting yang harus senantiasa kita syukuri. Kita ingin hidup dengan iman. Kita juga ingin mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin hidup dengan tetap menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga ingin mati dalam tetap bertakwa atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita meremehkan keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai tubuh kita ini kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai hati kita kufur sehingga kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekufuran itu membuat kita sebagai seorang hamba jauh dari Allah, jauh dari Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau belajar dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar Ibn Al-Khattab. Ketika mereka mendengar surah Saba ayat ke-39, Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhankulah yang melapangkan rezeki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Dan apa-apa yang kamu infakkan, maka Allah akan ganti. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi ketika ayat ini turun, Masya Allah, Umar Ibn Khattab langsung menginfakkan separuh dari hartanya. Dan yang luar biasa lagi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menyedekahkan seluruh hartanya. Bahkan ketika berita tersebut didengar oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW langsung menemui Abu Bakar As-Siddiq dan bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai sahabatku, apa benar engkau telah menyedekahkan seluruh hartamu? Dan pada saat itu Abu Bakar menjawab, iya ya Rasulullah.
Lalu Rasulullah bertanya lagi kepada sahabatnya Abu Bakar, "Wahai sahabatku, lalu apa yang engkau tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu?" Pada saat itu Abu Bakar tidak bisa jawab, hadirin. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaannya, "Lalu apa yang engkau tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu?" Dengan meneteskan air mata, Abu Bakar menjawab, "Yang saya tinggalkan hanya Allah dan Rasulnya." Masya Allah. Lalu Rasulullah pun meneteskan air mata dan memeluk Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kenapa Umar ibn Khattab melakukan apa yang telah ia lakukan? Begitu juga dengan Abu Bakar Siddiq melakukan apa yang telah ia lakukan. Karena mereka memandang ayat tadi tidak dengan akal, tapi mereka memandang ayat surah Saba ayat 39 tadi adalah dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yakin yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Mereka meyakini bahwa perintah berinfak itu juga perintah Allah. Sehingga apa? Sehingga mereka meyakini juga bahwa apa yang mereka infakkan, apa yang mereka sedekahkan, Allah akan ganti, bahkan gantinya dengan hal yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Karena mereka memandangnya dari iman. Kalau kita lebih memandangnya dari akal, sehingga apa? Kita mengikuti apa kata syaitan, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi setan itu tugasnya menakut-nakutin kita tuh. Jangan bersedekah kalian, jangan berinfak kalian, nanti kalian fakir, kalian miskin nantinya. Ini kata setan. Akhirnya kita ikuti. Tapi Masya Allah, sahabat-sahabat Nabi, mereka melihat dari sisi keimanan mereka kepada Allah. Kenapa? Karena mereka amanah, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ada salah seorang sahabat, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ketika beliau tinggal di Mekah itu Masya Allah, beliau kaya raya. Bahkan ketika Abdurrahman ikut hijrah ke Madinah itu Abdurrahman bin Auf berangkat dari nol. Dan ketika sampai di Madinah ditawari harta, ditawari rumah, ditawari hewan ternak. Tapi pada saat itu Abdurrahman bin Auf menolak. Yang ditanya Abdurrahman bin Auf tidak lain adalah di mana pasar, di mana pajak. Dan disitulah Abdurrahman bin Auf memulai karirnya berdagang. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya Masya Allah, akhirnya Abdurrahman bin Auf menjadi kaya raya kembali. Bahkan ketika Abdurrahman bin Auf berdagang sampai ke negeri Syam dan pulang dari negeri Syam masuk ke kota Madinah, hartanya dibawa dengan 700 kendaraan, Masya Allah. Sampai-sampai kota Madinah bergemuruh ramai dengan dagangan yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Ketika mendengar berita ini, Aisyah Ummul Mukminin mendengar apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Aisyah, "Ra'aitu Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannah abwan." Saya melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga perlahan-lahan, lambat masuk surga. Kalau sahabat-sahabat yang lain begitu cepat masuk ke dalam surga, tapi Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam kondisi perlahan-lahan. Dan ketika berita ini disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, lalu Abdurrahman bin Auf langsung menemui Ummul Mukminin Aisyah dan bertanya, apa benar yang disampaikan oleh Rasulullah seperti itu, bahwa saya masuk surga dalam kondisi perlahan-lahan, lambat? Dan Aisyah mengiyakan. Dan ternyata hadirin, yang menyebabkan Abdurrahman bin Auf masuk surga secara perlahan-lahan tidak lain adalah karena tertahan oleh hartanya. Padahal pada saat itu harta yang dicari oleh Abdurrahman bin Auf adalah harta yang halal. Tapi karena banyaknya harta Abdurrahman bin Auf menyebabkan Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam surga secara perlahan-lahan. Dan ketika mendengar berita tersebut, langsung pada saat itu juga 700 kendaraan
bersama harta-harta yang dibawa dengan kendaraan tersebut langsung seluruhnya disedekahkan kepada seluruh masyarakat Madinah. Masya Allah. Maka kalau kita sebagai seorang muslim, kita memperkaya diri, tapi memperkaya diri dengan cara yang haram, dengan cara korupsi, menipu, dan lain sebagainya, itu sangat-sangat menyedihkan hadirin. Kita kalau mau belajar dari sahabat, mereka mencari harta dengan cara yang halal, tapi karena hartanya menyebabkannya lambat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung pada saat itu juga hartanya seluruhnya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berusahalah kita ketika kita menjadi seorang hamba yang beriman kepada Allah, carilah harta itu dengan cara yang halal. Karena dengan harta yang halal, hidup dan kehidupan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mencari harta dengan cara yang tidak halal, maka keridhaan Allah itu akan jauh dari kita. Rabbana innana amanna, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman. Faghfir lana dzunubana. Dan orang yang bertakwa itu tidak pernah berhenti memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidahnya, lisannya senantiasa digunakan untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah. Sehingga orang yang bertakwa ikut apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, sebaiknya diam. Berkata yang manfaat. Jika kita tidak bisa mengucapkan hal-hal yang manfaat, sebaiknya kita diam. Gunakan lidah kita, gunakan lisan kita untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah, untuk senantiasa beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perlu kita ketahui hadirin, kesulitan kita, penyakit yang kita alami, kesulitan-kesulitan hidup yang kita rasakan, itu tidak lain adalah sebab dosa dan maksiat kita kepada Allah. Maka target Ramadan itu sebenarnya adalah ampunan Allah. Makanya Nabi mengatakan, waragima ampun rasulin dakhala alaihi Ramadan tsumman sahalahu qabla ayaghfaralahu. Beruntunglah seseorang, celakalah seseorang. Kenapa dia celaka? Celaka ketika Ramadan itu datang, kemudian Ramadan itu pergi, tapi dia punya dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakan terus lisan kita, lidah kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qina adzabannar, dan teruslah kita berlindung kepada Allah dari azab neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menanamkan keimanan di dalam hati kita dan tetap menjadikan kita seorang hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah, mengakui keimanannya di hadapan Allah dan senantiasa beristighfar di hadapan Allah, dan takut keridhaan Allah itu jauh dari hidup dan kehidupannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.